Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatina Takiatus Salsabila dengan NIM 210321606907 dari Offering C, jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika, akan melangsungkan kegiatan wawancara bersama salah satu pengusaha untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan berbasis sains yang diampu oleh Bapak Muhammad Husaini. Adapun yang menjadi narasumber kali ini adalah Bapak Anggit. Beliau merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang dengan jenis usahanya yaitu di bidang jasa. Selamat malam Bapak Anggit, bagaimana kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah baik Mbak Sabila. Masya Allah, alhamdulillah. Kita langsung mulai saja nggih Pak. Boleh nih Bapak pertamanya mengenalkan atau menceritakan secara singkat bagaimana usaha Bapak ini sudah berkembang hingga saat ini. Begini Mbak Sabila, awal dari bengkel ini sudah sejak 2 tahun yang lalu. Jadi bengkel kami itu berdiri sejak 2 tahun yang lalu, yang awalnya kami merintis. Semuanya itu kan berawal dari hobi. Artinya kita sukalah profesi seperti itu, kemudian iseng sama teman-teman, ada mobilnya teman-teman lecet, kemudian kita cat sendiri, dan akhirnya jadilah bengkel itu, jadi ide untuk membuat bengkel cat dan repair body. Gitu. Berarti bengkelnya bukan bengkel untuk membenarkan mobil nih Bapak, tapi untuk memperbaiki pondasinya gitu nih. Warna-warna. Ya, hanya untuk repair body dan repaint saja. Jadi repair paint, kemudian repair body, itu aja. Kalau boleh tahu nama bengkelnya Bapak Anggit ini apa? Kebetulan bengkel kami itu di salah satu dusun namanya Dusun Wungurejo. Jadi bengkel, karena di Kecamatan Rokangkung ini kan banyak bengkel sebetulnya, tapi saya ngambilnya nama dari nama dusunnya Mbak. Jadi Dusun Wungurejo, maka bengkel cat Wungurejo namanya. Oh iya, baik-baik. Lalu apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak bisa membuka usaha bengkel ini? Misalnya dari tujuannya Bapak untuk membuka bengkel ini tuh apa? Tujuannya begini, awalnya itu kan berawal dari juga ya teman-teman itu ketika mobilnya itu banyak yang lecet atau mobilnya rusak, itu kan banyak gitu Mbak. Artinya juga bengkel pun harus pilih-pilih. Kemudian dari situ akhirnya terbesit ingin membuka bengkel, kemudian ya awalnya itu teman-teman yang datang, tapi akhirnya kan dari situ teman-teman bawa temennya, kemudian ya akhirnya alhamdulillah banyak yang datang. Berarti juga ada relasi di dalamnya gitu nggak Pak? Iyalah. Menyaut-nyaut Usaha gitu. itu kan kalau nggak punya relasi ya sulit, kita buka bengkel ya nggak ada yang datang. Ya. Baik-baik, mantap-mantap. Lalu dilihat dari keseharian Bapak ini ya, sepertinya nggak pernah libur ya. Kira-kira tips dan trik dari Bapak Anggit untuk meramaikan usaha bengkel ini apa saja ya? Sebetulnya mudah Mbak. Kita kalau misalkan jasa itu kan harus pandai promo kan. Nah, Iya, betul. promo itu sebetulnya dikatakan sulit ya sulit, dikatakan enggak ya enggak. Jadi ketika kita banyak teman misalkan, ya dari teman-teman itu kita manfaatkan ketika ada misalkan kalau teman harga promo misalkan, ya kita teman-teman dulu yang kita kasih tahu ada harga promo untuk repaint misalkan. Nah itu teman-teman dulu. Ketika teman-teman sudah banyak yang datang, akhirnya nanti kan membawa teman-temannya itu adalah promo yang paling top chair kalau menurut saya. Juga ya di sosmed itu sudah. Oh iya.
Sosial media yang Bapak gunakan apa saja, Bapak? Ada sih, ada IG, ada FB, ada TikTok juga. Iya, ya. Sekarang yang hits lagi TikTok ya, Bapak ya. Iya, iya, iya. Tadi saya dengar tentang harga teman ya, Bapak. Menurut Bapak Anggit, harga teman yang sebenarnya itu sebenarnya sepenting apa gitu loh, Pak? Kan kadang ada yang berpendapat harga teman itu justru nggak bisa yang lalu dibuat murah gitu. Tapi ada juga yang bilang harga teman kita kan sudah lama berteman, ya masa nggak saling berbagi, saling membantu seperti itu. Artinya gini Mbak, harga teman itu bukan asal harga murah, kemudian kualitas seenaknya, enggak sih. Artinya harga teman itu hanya ongkos jasanya saja, tapi kalau bahan tetap kan kita pilih yang berkualitas, artinya harga juga menyesuaikan harga itu, harga bahannya gitu. Oh iya, baik-baik. Jadi kan Terus, murah itu kan relatif, artinya ya, mahal pun juga relatif. relatif. Juga. Iya, iya. Lalu, sebenarnya sebelum Bapak benar-benar memulai usaha, hal apa saja yang Bapak persiapkan? Seperti misalnya modal, atau justru Bapak lebih menyiapkan mental untuk mengatasi atau menghadapi resiko ke depannya yang akan Bapak alami? Ya, semua usaha itu kan juga perlu modal, Mbak. Artinya juga modal itu juga nggak harus anu sih, nggak harus langsung besar gitu sih. Jadi ketika kita butuh modal itu hanya alat-alat yang memang harus ada aja. Sebetulnya kalau jangkauan ke depan sih ya besar juga modalnya kan gitu. Untuk saat ini pun kita masih belum punya oven misalkan. Nah, oven itu kan juga membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tetapi dengan tidak adanya oven kan kita masih bisa kerja gitu. Ya kita maksimalkan yang ada itu. Kemudian untuk mental sih yang perlu ya harus disiapkan. Yang awalnya memang kita kan dari nol misalkan ya. Ya yang perlu kita siapkan memang mental untuk menghadapi customer. Jadi misalkan ada customer yang cerewet gitu, tapi kan kita nganggapnya itu semua adalah masukan. Jadi untuk perbaikan kita menjalankan usaha untuk kedepannya. Ya. Mantap, mantap. Lalu ada kalau misalnya di tengah jalan, di tengah perjalanan Bapak membuka usaha ini pasti ada pasang surutnya. Tentunya itu nggak mudah. Bagaimana sikap Bapak Anggit ini dalam menghadapi masa-masa tersebut? Masa enak juga masa sulit. Ya begini Mbak, kalau kita flashback dari awal ya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya bengkel tidak ujuk-ujuk terus ramai seperti sekarang ini. Ya awalnya ada satu mobil masuk, kemudian 3 bulan tidak ada mobil. Itu juga pernah di awal-awal itu. Makanya kalau kita tidak istiqomah, maka kita tidak akan bisa menjalankan usaha, maka akan berhenti saat itu. Jadi begitu banyak terobosan-terobosan yang harus kita lalui. Kita harus gencar-gencar itu tadi ya, promo lewat teman, kemudian membuat harga-harga paket harga itu sehingga kita kan kalau bengkel di desa itu kan lain dengan di kota. Kalau di kota kan memang sudah tahu kan orang itu harga itu membawa kualitas kan gitu kan. Jadi kualitas itu ditentukan harga. Tapi kalau di desa itu kebanyakan kan tidak seperti pemikirannya kan lain. Jadi kok mahal, kok murah gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai memahamkan customer. Ketika harga murah ya dijelaskan, ya monggo kalau mau harga murah, cuman bahannya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Kalau ingin kualitas yang agak mahal, yang agak bagus misalkan, ya harga bahannya menyesuaikan agak mahal kan gitu. Iya. Kalau untuk pandemi seperti ini, bagi usaha Bapak ini berjalan lebih baik atau mungkin sebaliknya? Banyak sih bengkel kemarin-kemarin itu yang ketika pandemi itu
ya memang efeknya kan begitu apa ya, begitu hebat gitu kan di pengusaha, misalkan banyak memang yang sepi, tetapi kan ya kita tetap aja meskipun ada datang 1, 2 ya kita syukuri lah, artinya alhamdulillah masih bisa jalan. Tapi di sela itu kan ada sih sebetulnya usaha juga sampingan gitu, kopi bubuk itu. Iya. Sudah berapa besar perkembangannya yang usaha lain ini, Bapak? Seperti kopi yang tadi Bapak sebutkan. Sebetulnya nggak seberapa besar, Mbak. Cuman kan itu kan semuanya usaha itu kan apa ya? Kalau kan kita harus enjoy kan, melakukan usaha itu harus enjoy. Jadi apa ya? Ketika misalkan hobi yang kita miliki itu kemudian kita jadikan usaha, maka kita kan enjoy di dalamnya di situ. Jadi seperti kopi, kemudian ngecat, itu kan berawal dari hobi semua. Kopi, siapa sih yang nggak suka kopi sekarang ini? Rata-rata kan orang meskipun ke warung atau ayo ngopi kan gitu kan. Jadi kita kan terbersih di situ. Kalau kita suka ngopi, ngapain kita nggak bisnis kopi gitu kan? Teman-teman juga banyak yang ngopi kan. Baik-baik. Jadi sama-sama berjalan beriringan gitu ya, Bapak? Iya. Nggak sendiri-sendiri. Lalu bagaimana konsep penjualan jasa dari tiap kendaraan yang masuk ke bengkel Bapak? Begini, Mbak. Ketika ada orang masuk atau kita promo itu pasti ada harga paket. Iya. Untuk yang full body misalkan, untuk yang full body, kecuali untuk yang tambal sulam itu kan, kalau tambal sulam ya menyesuaikan aja. Kita deal, di depan kita deal ya sudah kita kerjakan. Kalau enggak ya monggo ke bengkel yang lain mungkin bisa lebih murah gitu. Jadi ada harga paketnya sendiri-sendiri, Bapak? Iya, kalau harga paket itu kalau misalkan kita promo gitu ya, ada harga paket hemat, misalkan untuk full body, misalkan mobil Avanza misalkan, ada paket hemat 3,5 juta atau 4 juta gitu. Ya kita promokan itu. Oh iya. Lalu apa yang membuat usaha Bapak ini bisa dibilang menarik dan apa yang menjadi alasannya sehingga orang-orang bisa menggunakan usaha Bapak di bidang jasa ini? Ya itu tadi Mbak, orang-orang kadang tertariknya di promo itu gitu loh. Tapi ketika datang ya tetap kita tawarkan harga paket promo, misalkan harga paket hemat misalkan. Tapi kualitasnya seperti ini. Nah, di situ kan customer bisa memilih gitu loh. Tetap bisa memilih, tapi kan dengan tertariknya promo itu maka mereka datang. Kemudian juga untuk apa? Tambal sulam misalkan. Itu kan sudah banyak customer yang datang. Nah, artinya customer yang datang itu pun juga mereka juga banyak teman yang punya mobil gitu loh. Rata-rata yang ke sini itu malah dikasih tahu temannya kan gitu. Oh iya. Berarti yang paling ditekankan di sini adalah dari kualitas dan kuantitas harganya, seperti itu ya, Mbak? Iya, iya. Kalau kita ngeyel misalkan kita nggak mau misalkan harus kualitas yang baik, harganya sekian. Iya kalau di kota Mbak banyak ya. Kalau di desa itu kan nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi kita yang ikuti customer, bukan customer mengikuti kita. Kecuali orang-orang yang sudah tahu. Kalau orang-orang yang sudah paham, sudah tahu itu enak. Jadi Mas saya pilih yang paling bagus, harga nggak masalah gitu kan. Juga ada seperti itu. Itu pun kalau mobil-mobil mewah sih. Berarti tiap orang memang beda-beda ya Pak. Lalu untuk yang untuk yang terakhir ini Bapak, definisi sukses menurut Pak Anggit terhadap usaha yang sedang Bapak jalani dari 2 usaha tadi itu bagaimana? Kalau menurut saya sih definisi sukses itu ya bengkel yang saya dirikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, artinya customer juga merasa puas, artinya apa ya, tidak ada yang kecewa, bahkan bisa membawa orang lain ke sini, ya itu yang saya anggap sukses, Mbak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Mbak Sabila. Semoga ilmu yang kita
dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sekian dari wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.